Iran sedang berdiri di tepi jurang. Jalanan Teheran memanas, teriakan massa bergema, dan rezim diguncang dari dalam. Puluhan ribu, bahkan jutaan orang disebut turun ke jalan, menantang kekuasaan ulama yang sudah bercokol lebih dari 4 dekade. Tapi saat api protes membesar, ada bensin yang disiram dari luar, dan kali ini datangnya dari Washington. Alih-alih meredakan, Donald Trump justru memperkeruh. Ancaman militer dilontarkan atas nama pembebasan, seolah rudal bisa menjadi obat bagi luka rakyat Persia. Belum cukup, Trump membuka babak tekanan ekonomi, tarif 25% bagi siapapun yang tetap berbisnis dengan Iran, sebuah langkah yang efeknya merembet hingga Cina. Semua ini terjadi saat Iran sudah rapuh. Sejak Desember 2025, protes berubah menjadi konflik berdarah. Ratusan tewas, ribuan ditangkap, dan angka korban diperkirakan masih akan melonjak. Rezim membalas dengan senjata dan stigma. Para demonstran dilabeli teroris, dituding boneka Amerika. Di titik ini, satu pertanyaan tak bisa dihindari. Apakah ini benar-benar ledakan kemarahan rakyat yang muak hidup di bawah tirani agama? Atau justru skenario lama, perang bayangan intelijen Amerika, yang kembali dimainkan untuk menjatuhkan kekuasaan di Teheran? Di tengah kekacauan yang kian tak terkendali, satu nama lama tiba-tiba kembali menghantui Iran. Reza Pahlavi muncul ke permukaan, bukan sebagai politisi terpilih, tapi sebagai simbol masa lalu yang tak pernah benar-benar mati. Putra Shah Muhammad Reza Pahlavi ini kembali dielu-elukan di tengah jalanan yang bergejolak, seolah sejarah sedang mengetuk pintu untuk kedua kalinya. Lewat media barat dan pernyataan publik, Reza Pahlavi menyerukan eskalasi tekanan terhadap rezim. Ia mendesak rakyat Iran untuk terus bergerak sampai Republik Islam runtuh sepenuhnya. Bahkan, ia menyatakan kesiapan pulang. Di beberapa demonstrasi, fotonya diangkat tinggi, sebuah pemandangan yang tak mungkin diabaikan. Padahal selama puluhan tahun di pengasingan Amerika Serikat, Pahlavi telah lama diposisikan sebagai wajah oposisi Iran dalam forum kebijakan Barat dan media Amerika. Fenomena ini memunculkan lapisan lain dari protes Iran. Bukan sekadar kemarahan terhadap ulama, tapi juga nostalgia, kerinduan pada Iran sebelum 1979, yang oleh sebagian orang dianggap lebih stabil dan terbuka. Namun nostalgia punya sisi gelap. Nama Pahlavi juga membawa bayangan monarki otoriter, ketimpangan sosial, dan kedekatan ekstrem dengan Barat. Reza Pahlavi dikenal memiliki relasi kuat dengan Amerika Serikat dan Israel, bahkan secara personal dengan Benjamin Netanyahu, cukup untuk membuatnya dicap sebagai boneka Barat, atau lebih keras lagi, aset intelijen. Di titik ini, narasi Teheran mulai terdengar masuk akal bagi sebagian orang, bahwa protes ini bukan sepenuhnya organik, melainkan ditunggangi kepentingan asing. Di kalangan muda Iran sendiri, keraguan tumbuh. Apakah Reza Pahlavi benar-benar mewakili suara rakyat, atau hanya figur yang nyaman bagi Barat? Rumor pun beredar jika Republik Islam runtuh, nama Pahlavi disebut-sebut sebagai pengganti Ali Khamenei. Dan disitulah pertaruhan sesungguhnya dimulai. Bagi Teheran, tuduhan bahwa kerusuhan ini direkayasa Amerika Serikat dan Israel bukan sekadar retorika defensif. Pernyataan terbuka dari Washington dan Tel Aviv justru memberi amunisi bagi narasi tersebut. Donald Trump dan Benjamin Netanyahu muncul silih berganti, menyatakan dukungan kepada demonstran, sambil menekan pemerintah Iran dengan ancaman dan peringatan keras. Trump, khususnya, menolak posisi netral. Ia menyiratkan bahwa Amerika siap bertindak bila kekerasan meningkat, dengan alasan melindungi warga sipil. Netanyahu menggemakan nada serupa, solidaritas untuk rakyat Iran, tapi disertai ancaman bahwa Teheran akan membayar mahal jika terus menindas. Dari sudut pandang Iran, ini bukan simpati, melainkan pembentukan legitimasi moral untuk intervensi. Pola ini terasa familiar.
Venezuela, Irak, Libya, Suriah, semuanya diawali dengan krisis internal, tekanan diplomatik, lalu narasi bahwa rezim telah kehilangan hak untuk berkuasa. Pertanyaannya kini mengerucut. Apakah Iran sedang didorong ke jalur yang sama? Dan jika iya, apakah tujuan akhirnya benar-benar pembebasan rakyat atau sekadar pergantian rezim yang lebih sejalan dengan kepentingan geopolitik Barat? Gejolak sosial di Iran memang berakar dari masalah dalam negeri, tapi dampaknya menembus batas nasional. Di titik inilah Amerika Serikat dan Israel masuk ke panggung, membawa kepentingan yang jauh melampaui isu hak asasi atau stabilitas internal, yakni energi, pengaruh regional, dan peta kekuasaan Asia Barat. Iran bukan negara biasa dalam kalkulasi global. Dengan cadangan minyak sekitar 208,6 miliar barel, sekitar 13,3% dari total dunia, Iran berada di jajaran teratas pemilik energi fosil, hanya di bawah Arab Saudi dan Venezuela. Posisi ini membuat setiap perubahan politik di Teheran beresonansi langsung ke pasar energi internasional. Berbeda dengan Venezuela yang produksinya tersendat oleh kerusakan infrastruktur dan sanksi berat, Iran masih mampu memproduksi dan menyalurkan minyak ke pasar global. Karena itu, ketidakstabilan di Iran berisiko memicu lonjakan harga minyak secara cepat. Risikonya akan berlipat ganda bila Selat Hormuz, urat nadi pengiriman energi Timur Tengah, ikut terganggu. Faktor inilah yang menjadikan Iran aset geopolitik bernilai tinggi. Bagi Washington, persoalannya bukan kebutuhan minyak domestik. Amerika relatif mandiri secara energi. Yang dipertaruhkan adalah kendali atas aliran energi dunia. Dengan pengaruh itu, AS menjaga posisi tawarnya dalam persaingan strategis melawan Rusia dan Cina. Maka, menjaga pengaruh di Venezuela di satu sisi, dan Timur Tengah di sisi lain, menjadi dua poros penting dalam strategi global Amerika Serikat. Bagi Israel, Iran tidak pernah sekadar persoalan ekonomi atau energi. Teheran adalah musuh ideologis yang sejak lama dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan negara Israel. Dukungan Iran terhadap Hezbollah dan berbagai kelompok anti-Israel di kawasan menjadikan Republik Islam itu sasaran utama dalam doktrin keamanan Tel Aviv. Keretakan internal yang kini mengguncang Iran membuka peluang strategis. Rezim yang melemah berarti tekanan regional terhadap Israel ikut menurun. Bersamaan dengan itu, perhatian internasional berpotensi bergeser dari Gaza dan isu Palestina ke krisis Iran. Pergeseran fokus ini memberi Israel ruang bernapas sekaligus ruang manuver, tanpa bayang-bayang Teheran dan jaringan proksinya, untuk mengamankan kepentingan jangka panjang, termasuk visi Israel Raya. Di titik inilah kepentingan Israel dan Amerika Serikat saling bertaut, menjaga stabilitas jalur energi, membendung pengaruh Rusia dan Cina, serta mencegah konflik besar yang bisa mengguncang Arab Saudi, Teluk Persia, hingga Mediterania Timur. Pertanyaannya, apakah gelombang kemarahan ini murni rekayasa kekuatan luar, atau justru luapan luka yang telah lama menumpuk? Dan sejauh mana kemarahan itu memiliki pijakan nyata? Satu fakta mencolok sulit diabaikan, puluhan masjid dibakar. Di Iran, masjid bukan hanya rumah ibadah, tetapi pusat sosial, simbol identitas, dan ruang politik. Ketika simbol sedalam itu diserang, jelas kemarahan yang muncul bukan reaksi dangkal. Selama puluhan tahun, masyarakat hidup di bawah sistem teokrasi yang ketat. Keterisolasian internasional, ekonomi yang terus tertekan, subsidi timpang, jurang sosial melebar, kelangkaan barang, serta lonjakan harga membuat kehidupan sehari-hari semakin berat. Dalam kondisi seperti ini, ledakan kemarahan bukan anomali, melainkan konsekuensi. Namun, skala dan sasarannya berbeda. Masjid dibakar di banyak kota, Masjid Al-Rasul yang pernah dikunjungi Ayatollah Khamenei ikut diserang. Patung Qasem Soleimani dihancurkan. Di saat bersamaan, rumor pelarian Khamenei ke Rusia beredar luas.
Semua ini menunjukkan bahwa yang ditentang bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan fondasi ideologis rezim itu sendiri. Maka pertanyaan terakhir menggantung. Apakah rakyat Iran benar-benar telah mencapai titik akhir terhadap kekuasaan para mullah? Apakah Amerika dan Israel sekadar menunggangi momentum yang sudah matang? Ataukah Iran sedang mendekati momen runtuhnya kekuasaan, seperti monarki yang pernah mereka tumbangkan puluhan tahun lalu? Jawabannya mungkin segera muncul. Hari-hari ke depan akan menentukan segalanya.